Selamat pagi, hari ini saya akan menampilkan video terkait RPP pembelajaran terpadu. Komponen-komponen RPP yang pertama adalah identitas RPP. Kemudian kompetensi inti, kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, materi, pendekatan dan metode, kegiatan pembelajaran, alat, sumber dan media pembelajaran, dan yang terakhir adalah penilaian. Nah, RPP yang akan saya rancang ini bertemakan pengalamanku. RPP ini terdapat 3 muatan yang saya ambil, yaitu Bahasa Indonesia, PKN, dan Matematika. Di sana terdapat masing-masing kompetensi dasar dari muatan-muatan tersebut. Mengacu pada kompetensi dasar, saya merumuskan 12 tujuan pembelajaran. Yang pertama, setelah mendengarkan cerita guru, siswa dapat menyebutkan keberagaman kegemaran individu dengan runtut dan percaya diri. Yang kedua, dengan mewawancarai anggota keluarga di rumah, siswa dapat menemukan informasi mengenai keberagaman kegemaran individu di rumah dengan tepat. Yang ketiga, setelah menemukan informasi mengenai keberagaman anggota keluarga di rumah, siswa dapat memahami adanya perbedaan karakteristik pada anggota keluarga yang benar. Yang keempat, dengan menuliskan kesimpulan tentang ragam kegemaran anggota keluarga di rumah, siswa dapat mempresentasikan keberagaman kegemaran individu di rumah kepada teman dengan runtut dan percaya diri. Yang kelima, dengan mengamati cerita bergambar yang ditunjukkan guru, siswa dapat menyebutkan ragam kata ajakan dengan tepat. Yang keenam, dengan mengetahui berbagai kata ajakan dalam kehidupan sehari-hari, siswa dapat menemukan kalimat ajakan yang tepat. Yang ketujuh, melalui permainan memasangkan gambar dengan kata, siswa dapat mencocokkan gambar dengan kalimat ajakan yang tepat. Yang kedelapan, dengan melakukan permainan memasangkan gambar dengan kata, siswa dapat menggunakan kata ajakan secara lisan dengan tepat. Yang kesembilan, dengan menggunakan kumpulan benda, siswa dapat menentukan kumpulan benda yang anggotanya lebih banyak atau lebih sedikit. Yang kesepuluh, dengan menggunakan kumpulan benda, siswa dapat mengurutkan kumpulan benda berdasarkan banyak anggotanya. Yang ke-11, dengan penjelasan guru dan dengan permainan stik perbandingan, siswa dapat menggunakan kata lebih banyak, lebih sedikit, dan sama banyak dalam membandingkan kumpulan benda tersebut. Dan yang terakhir, dengan mengamati banyak kumpulan benda, siswa dapat mengurutkan banyak benda. Kemudian, komponen yang keempat adalah materi. Materi disesuaikan dengan muatan yang diambil. Komponen yang kelima adalah pendekatan dan metode. Jadi dalam rancangan ini, pendekatan yang saya gunakan adalah pendekatan saintifik. Kemudian strategi yang saya ambil adalah cooperative learning dengan teknik example, non-example, dan metode permainan, penguasaan, tanya jawab, diskusi, dan ceramah. Nah, berikut dapat dicermati kegiatan pembelajarannya. Adapun alat, sumber, dan media pembelajaran yang saya gunakan yaitu buku pedoman guru tema 5 kelas 1, buku siswa, gambar komik, kartu bergambar dan kartu kalimat ajakan, stik perbandingan sebagai benda konkret untuk membandingkan dua bilangan, hasil wawancara siswa dengan anggota keluarga tentang keberagaman kegemaran yang merupakan tugas hari sebelumnya, dan yang terakhir adalah cerita tentang keberagaman kegemaran dalam keluarga yang ada di buku siswa dan diceritakan oleh guru. Media yang saya buat sendiri yaitu gambar komik, kemudian kartu bergambar dan kartu kalimat ajakan, serta stik perbandingan sebagai contoh benda konkret untuk membandingkan bilangan. Berikut adalah media pembelajaran yang saya buat. Adalah media komik sederhana. Nah, dalam komik sederhana ini saya buat bagaimana percakapan yang ada kalimat ajakannya. Jadi siswa bisa mengidentifikasi dari komik ini. Kemudian media yang kedua berupa kartu gambar dan kartu kalimat ajakan. Jadi kartu gambar ini contohnya adalah gambar yang pertama. Jadi jika dilihat, ya, kartu ini menunjukkan orang yang sedang makan. Jadi
kira-kira anak-anak bisa tidak mengidentifikasikan kalimat ajakan yang cocok untuk gambar pada kartu ini. Jadi kalimatnya yang cocok adalah ini. Mari kita berdoa sebelum makan. Seperti itu. Nah, jadi kartu gambar ini dipakai untuk tes lisan anak-anak, penilaian lisan anak-anak dalam mencocokkan gambar dengan kalimat ajakannya. Dan komik ini digunakan untuk menjelaskan tentang kalimat ajakan. Media ketiga yang saya gunakan adalah stick and screen yang merupakan benda konkret untuk membandingkan sebuah bilangan. Jadi siswa dapat menggunakan stick and screen sebagai perbandingan. Kemudian saya di RPP juga menuliskan sebuah permasalahan di mana siswa dapat membandingkan 20 dan 18. 20 di 18. Jadi siswa pertama-tama diajak dulu mengikat 10 stick es krim, kemudian dijadikan satu. Jadi 10 stick es krim dijadikan terikat. Nah, ikatan-ikatan es krim ini melambangkan nilai puluhan dari bilangan tersebut, misalnya 20 dan 18. Jadi ada angka 2 yang melambangkan 2 ikat, dan di sini 18 puluhannya adalah 1, jadi ada 1 ikat, dan 8 stick es krim yang tidak diikat. Seperti itu. Jadi dengan membandingkan seperti ini, siswa akan lebih mudah memahami bagaimana perbandingan bilangan tersebut. Jadi 2 ikat stick es krim lebih banyak daripada 1 ikat stick es krim. Nah, siswa dapat membandingkan benda dengan menggunakan kata lebih banyak, kemudian sama banyak, dan lebih sedikit. Nah, guru juga dapat mengganti soal-soal yang ada pada media dengan ya seperti ini saja, mencabut soal tersebut dan menggantinya. Jadi itulah media yang saya buat. Akan menjelaskan penilaian yang saya gunakan saat merancang kegiatan pembelajaran. Yang pertama, kita lihat dari prosedur penilaian dan jenis bentuk penilaian. Ada 4 penilaian yang saya lakukan yang meliputi penilaian sikap, proses, pengetahuan, dan keterampilan, di mana sikap tersebut saya ukur dari sikap spiritual siswa dan sikap sosial siswa. Nah, penilaian proses saya ukur dari kerjasama siswa dalam kelompok, sedangkan penilaian pengetahuan saya ukur dari tes tertulis dan tes lisan. Yang terakhir, penilaian keterampilan saya ukur dari cara siswa mempresentasikan kegemaran anggota keluarganya. Nah, berikut dapat dilihat alat penilaiannya. Untuk penilaian sikap, saya simbolkan A1 dan A2. Jadi ada lembar observasi penilaian sikap spiritual dan lembar observasi sikap sosial. Kemudian untuk penilaian proses, saya nilai dari lembar penilaian kinerja yang meliputi 7 aspek yang diamati. Penilaian yang ketiga adalah penilaian pengetahuan. Jadi di pengetahuan ini saya membuat tes tulis dan tes lisan. Tes tulis itu saya buatkan kisi-kisi, jadi ada 5 soal dengan bentuk soal isian singkat. Nah, ini merupakan lembar soal. Kemudian pedoman penskoran yang berisi kunci jawaban serta cara penilaiannya. Kemudian rubrik penilaian pengetahuan. Kemudian rubrik penilaian tes lisan. Jadi ada 4 aspek yang diamati. Dalam penilaian tes lisan dilakukan saat siswa mencocokkan kartu gambar dengan kartu kalimat ajakan. Dan yang terakhir, penilaian keterampilan. Jadi keterampilan yang saya amati dan saya nilai itu adalah keterampilan mempresentasikan dengan 4 aspek yang sudah saya buat. Nah, sekian penjelasan terkait RPP pembelajaran terpadu. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang saya tidak sengaja. Terima kasih.